3,1A 6. Demonstrasi kontekstual modul 3,1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 8 akan mewawancarai Ustaz Rohim selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 28 Surabaya. Assalamualaikum Ustaz Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz Rohim? Alhamdulillah Ustaz. Saya mau wawancara jenengan karena tugas dari IGP angkatan 8. Ya, Jadi yang pertama, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih, pertanyaan yang bagus, bahwa ketika kita melihat kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, maka sebagai kepala harus bisa menganalisa kejadian-kejadian itu, kemudian menimbang kebijakan-kebijakan yang baik, ya, di antara yang paling baik, sehingga memperoleh hasil yang maksimal dari analisa tersebut. Ya. Selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini kami di MI Muhammadiyah 8 untuk menangani kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, maka kami punya strategi dan analisa khusus terkait dengan itu. Kami mengumpulkan beberapa wakil kepala sekolah dan kawan-kawan yang membidanginya, kita diskusikan, kemudian kita ambil kesimpulan terhadap permasalahan itu, karena memang kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan harus memutuskan di antara permasalahan yang ada tadi. Tapi kemudian kepala sekolah juga memberikan ruang untuk masukan dari beberapa kaur dan wakil kepala sekolah untuk membantu memberi masukan, sehingga kasus-kasus yang semacam itu dapat teratasi dengan segera. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan biasanya untuk menangani kasus seperti itu adalah kami mengumpulkan pertama beberapa kaur, ya, kepala urusan yang membidanginya untuk mengkaji, menganalisa, kemudian mengambil langkah-langkah kebijakan terhadap permasalahan yang tadi, ya, sehingga mana dari permasalahan yang lebih baik di antara yang baik, karena ini permasalahan sama-sama baik, sehingga perlu ditimbang tingkatan yang lebih baik dan lebih maslahat untuk anak tersebut, sehingga itu karena faktornya adalah untuk kedepannya si anak, untuk ke depan proses pembelajaran ke depan. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini ketika kita melihat contoh kasus, misalkan ada anak yang jarang masuk tapi dia sangat pintar misalkan, sehingga bagaimanapun juga sekolah harus memberikan kebijakan-kebijakan, ya, kebijakan-kebijakan. Kemudian kita tentu sekolah dengan ini, kepala sekolah mengumpulkan dewan guru, kemudian rapat, kemudian kita ambil kesimpulan di forum itu. Tetapi kemudian memang hak tertinggi di dalam sebuah sekolah itu adalah kepala sekolah untuk memberikan keputusan terkait dengan permasalahan dilema etika tadi. Apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, sehingga untuk menyelesaikan dan bentuk prosedur seperti apa yang jenengan jalankan? Biasanya kami melakukan penjadwalan itu ketika di bimbingan konseling, ya. Di bimbingan konseling itu kami punya bimbingan konseling di sekolah. Maka ketika ada permasalahan misalnya dilema etika terkait dengan anak yang jarang masuk dan sebagainya, itu kemudian kita di MI Muhammadiyah 28 punya buku saku siswa. Jadi ketika anak ini sudah mencapai skor sekian, maka kami memanggil orang tua. Langkah-langkah kami lakukan, sehingga ada
komunikasi dua arah yang saling menguntungkan baik dari sekolah maupun dari pihak keluarga, sehingga bagaimana memecahkan permasalahan terhadap anak ini dengan baik. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor yang paling bisa membantu kami adalah sikap keterbukaan wali murid, kemudian dibantu dengan bimbingan ke BK ya, karena sebelum permasalahan ini arahnya ke kepala sekolah, tentu guru BK itu berkomunikasi dengan wali siswa, wali murid untuk menganalisa apa sebenarnya yang terjadi pada diri seorang anak ini, sehingga nanti setelah didiskusikan dengan kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang akan mengambil kebijakan dan keputusan terkait dengan anak tersebut. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan mengambil sebuah keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran terhadap anak itu adalah pembelajaran long life skill education. Jadi kita mempercayakan, kita memberikan ruang gerak kepada anak itu dengan baik, dan sekolahan juga memberikan kegiatan-kegiatan sehingga kita bisa mengantisipasi kenapa anak itu, misalkan kalau jarang masuk ya, sehingga kita antisipasi anak itu sehingga kemudian masuk pola aktivitas kegiatan sekolah yang kemudian memberikan kenyamanan dia, sebagaimana dia di rumah nyaman juga di sekolah. Nah, inilah kemudian sikap sekolah harus benar-benar mewadahi itu, sehingga pembelajaran yang long life education itu nanti bisa tertancap pada diri anak yang untuk perjalanan panjang untuk si anaknya. Ya, terima kasih Ustaz. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musa Mustafa dari calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Samsul Hadiwiono selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 59 Surabaya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Monggo silakan. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika itu ketika kita dihadapkan pada dua hal permasalahan yang sama-sama terasa benar. Kalau rujukan moral itu ketika dua masalah, yang satu benar, yang satu tidak benar. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama masalah di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika kita menghadapi dua permasalahan yang sama-sama benar, maka cara mengatasi kita adalah dengan menggunakan kesepakatan, dengan menggunakan komunikasi. Bagaimana baiknya, kepentingannya seperti apa, sama-sama baiknya, maka kita cari jalan tengahnya. Maka kedua kebajikan itu tidak akan terganggu apabila kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, sehingga kebajikan yang satu akan bisa terlaksana, kebajikan yang kedua juga akan bisa terlaksana dengan baik. Tentunya dengan mengedepankan komunikasi, kemudian sinergi, kemudian kita ambil kesepakatan bersama bagaimana baiknya. Langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita gunakan adalah melalui pendekatan personal, pendekatan etika, pendekatan kedinasan, dan semua yang bisa kita lakukan untuk mengedepankan komunikasi dan kepentingan bersama dan kepentingan kedinasan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika? Yang paling
efektif adalah dengan mengambil kesepakatan bersama melalui komunikasi yang baik, kemudian kita berdialog dengan baik, kemudian kita laksanakan dengan baik, sehingga semuanya akan terjaga menjadi lebih baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan dilema etika di sekolah ini, Pak? Dilema etika yang sering terjadi di sekolah adalah antara kepentingan kedinasan dan kepentingan keluarga. Ini yang menurut saya sama-sama benar, sama-sama baik. Tetapi kalau dari individunya masing-masing tidak bisa mengatur waktu untuk membagi kepentingan keluarga dan kepentingan kedinasan, maka ini akan menjadi hal yang bisa merupakan permasalahan baru. Sama-sama baik, tapi tidak bisa dijalankan dengan baik. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada waktu khusus untuk menyelesaikan dilema. Secepat mungkin, sebaik mungkin, dilema itu, etika itu harus segera terselesaikan. Adakah seseorang yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tidak ada selain diri kita sendiri dalam mempermudah permasalahan tentang dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika itu yang paling urgent, yang paling baik untuk mengatasi dilema etika adalah dengan komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik, maka dilema etika itu tidak bisa terselesaikan. Ya, terima kasih Bapak. Itu saja wawancara saya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.